Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa membuat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi Bapak Fikri Farihin MPD. Karena dukungan dan motivasi beliaulah kita bisa menyelesaikan video ini dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin. Ucapan terima kasih yang kedua yaitu saya sampaikan kepada kelompok 9 yang telah berperan aktif dalam pembuatan video kali ini. Ucapan terima kasih yang ketiga yaitu kami sampaikan kepada seluruh kelas 2A, teman-teman kelas 2A yang telah berpartisipasi. Kawan-kawanku semua, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pendidikan keimanan yang bersandar pada surat Yasin dan surat Al-Waqiah. Yang pertama, surat Yasin ayat ke-77 sampai ayat ke-83. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Agus Wahyunda dengan NIM 2021 0964 8383. Di sini saya akan membacakan surat Yasin ayat 77 sampai 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarai insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraballana masala wa nasiya khalqa qala ma yuhyil idama wa hiya ramin kul yuhyiyal ladzi ansaha awwalam marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minas sajari akhdarin naron fa idza anhum minhu tuqidun awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwa halakul alim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot, lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan ia membuat perumpamaan untuk kami. Sedangkan ia lupa kejadian, dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunkannya pertama kali, dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalahkannya. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan mereka? Benar, dan ialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila ia mengkehendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanyalah kami dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kami sampaikan selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan tentang
surat Yasin ayat ke-77 sampai 83 ini yang akan saya sampaikan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan dari surat Yasin ayat ke-77 sampai 83 ini adalah menjelaskan tentang seseorang yang sangat membangkang atau seorang kafir yang sangat menentang, yaitu bernama As bin Wa'il. Dia adalah seorang kafir yang menentang. Pada waktu itu dia lupa akan siapa dirinya dan bagaimana dia diciptakan. Bahwasannya kita sebagai manusia ini diciptakan dari nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah adalah setetes mani yang hina, yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disitulah As bin Wa'il berkata dengan congkaknya, dengan sombongnya, dia berkata, qala mayyuhyil idoma wahya romim. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk? Dia sombong, dia congkak, dan dia bertanya seperti itu. Dia lupa akan siapa dirinya, seperti apa. Dia pada waktu itu membawa sepotong tulang yang telah lapuk, yaitu romim. Romim adalah tulang yang telah lapuk. Dia sesumbar bahwasanya siapakah yang dapat menghidupkan kembali tulang belulang ini. Nah, disitulah Allah menurunkan ayat yang berikutnya yang berbunyi, Kul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang artinya, katakanlah yang menghidupkannya adalah yang membangunkannya pertama kali, dan ia mengetahui segala makhluk. Nah, disitulah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan As bin Wa'il tadi. Yang menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ Allah menurunkan lagi ayat yang berikutnya yang berbunyi, Alladzi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naro faida antum minhu tuqidun. Yang artinya yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon, maka kalian pun menyalakannya. Nah, disitulah hari pembalasan akan diadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai manusia jangan pernah sombong dan jangan pernah lupa akan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena kita hanyalah terbuat dari nutfah atau air mani. Nah, dan disitulah Allah berkuasa dan berfirman, innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Perintahnya hanyalah apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, jadilah, kun, maka terjadilah ia. Jika Allah sudah berkehendak untuk terjadi, maka kun fayakun, maka sesuatu itu akan terjadi. Nah, untuk ayat yang terakhir yaitu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Nah, di zaman akhir nanti kita akan kembali kepada Allah. Akan tetapi jika kita berbuat sombong, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yaitu akan mengembalikannya ke neraka. Seperti As bin Wa'il tadi. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari potongan surat Yasin tadi, yaitu mempelajari tentang manusia dan hakikat kita sebagai manusia, bahwasanya kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Dari situ maka kita bisa mempelajari arti dari keimanan, karena yang paling utama adalah iman, setelah itu ilmu, dan setelah itu amal. Dari beriman kita bisa berilmu dan kita bisa mengamalkannya. Implementasi nilai-nilai pendidikan yang bisa kita berikan kepada anak didik kita yaitu mengendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta. Metodenya dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Nah, itulah pembahasan tentang surat Yasin ayat ke-77 sampai 83. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badiatul Lutfiati Ningsih, NIM 2021 09648360. Surat Waqiah ayat 57 sampai 74. Nahnu khalaqnakum falaula yusaddaqun afala ra'aitum ma yamnun a antum nahlukunahu am nahnu khaliqun. Nahnu qadarna bainakumul maita wa ma nahnu bil masbuq ala an nubaddala amsalakum fanunassi akum fi ma la ta'lamun wa laqad alimtumunna sya'atal aula falaula tadakkarun afara'aitum ma tadrusun antum tadra'unahu am nahnu jari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun inna lamabrumun bal nahnul majrumun afara'aitumul ma'alladhi tasrabun antum anjaltumu minal munni am nahnu munjilun law nasha'u ja'alnahu azajan falawla tashkurun afara'aitumun narul lati turun antum ansha'tum sajaratahu am nahnul munshi'un nahnu khalaqnaha tadkirata wa mata'al lil muqwin wasabbih bismi rabbikal azim, yang artinya kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkan? Maka terangkanlah padaku tentang mani yang kalian pancarkan. Kaliankah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan untuk mengganti kalian dengan orang-orang yang seperti kalian dan menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kalian mengambil pelajaran untuk menciptakan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam. Kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kalian terheran-heran. Kita benar-benar menderita kerugian. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapa kalian tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan. Kaliankah yang menumbuhkannya, kayu itu, atau kamikah yang menumbuhkannya? Kami jadikan api itu untuk meringankan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Sumarni dengan NIM 2021 096483882. Di sini saya akan menjelaskan isi dari surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74 sesuai dengan pemahaman kami. Pada surat ini Allah menjelaskan telah menciptakan kita, akan tetapi kenapa mereka tidak bersyukur? Bisakah mereka membayangkan bagaimana dirinya jika tidak ada alam ini? Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, maka terangkanlah kepada kami tentang mani yang kalian pancarkan. Kaliankah yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Di sini Allah menyampaikan beberapa karunia-Nya. Kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan mereka yaitu pertama sekali sperma laki-laki dan ovum perempuan. Kemudian Allah meminta agar manusia memperhatikan dan menerangkan masalah apa yang kalian manikan, yaitu memproses terciptanya mani atau ovum dalam tubuh manusia dan memproses pembuahannya. Dalam Al-Quran juga diterangkan, diisyaratkan bahwa mani itu diproses dari unsur-unsur hara tanah yang dihisap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan kita makan atau dimakan hewan, dan hewan kita makan. Kemudian bahan-bahan itu menjadi darah, dan darah menjadi sperma atau ovum. Apakah itu semua manusia yang memproses terjadinya sperma atau ovum? Tidak, tapi semua itu yang memproses adalah Allah. Sementara dalam proses pembuahan juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu melalui hubungan suami istri atau takasi saha. Allah telah mengatur dan memberlakukan takdir kematian manusia juga kehidupannya. Dengan demikian, kematian merupakan suatu keniscayaan, siapapun tidak dapat menghalanginya. Kematian seseorang digantikan oleh anak-anaknya, kematian satu generasi digantikan oleh generasi berikutnya. Setiap anak atau generasi yang lahir dan orang tua sebelumnya merupakan generasi baru atau al-nasyi'ah al-ula. Selanjutnya yang paling vital lagi bagi manusia ialah tumbuhan, yang merupakan sumber makanan mereka. Manusia hanya menanamnya, kemudian berharap tanaman itu tumbuh dengan subur. Yang menumbuhkan tanaman itu adalah Tuhan. Allah mampu menjadikan tanaman yang subur itu tiba-tiba meranggas dan kemudian mati. Itu semua adalah kekuasaan Allah. Kebutuhan yang teramat vital selanjutnya manusia ialah air. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup. Air itu berasal dari penguapan air yang ada di bumi, lalu membentuklah awan. Dan awan itu akan berkumpul menjadi air. Bila Allah mau, Dia pun akan membuat air hujan menjadi asam atau bahkan akan menjadi pahit. Akan tetapi Allah itu tidak mau, karena Allah sangat sayang kepada manusia. Kebutuhan vital manusia selanjutnya adalah api. Tanpa api manusia tidak bisa hidup. Api itu diproduksi oleh manusia melalui mulai dari cara yang sangat sederhana sampai dengan cara-cara yang menggunakan teknologi seperti saat ini. Api di dunia ini merupakan tazhirah
atau peringatan tentang adanya api neraka. Karena itu kita hendaknya mengimani hari akhir dengan baik. Pada surat ini di nilai-nilai pendidikannya adalah Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia. Kemudian Allah Maha Pengasih karena telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Kuasa karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam menciptakan manusia. Tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya pada hari akhir dan akhirnya membuahkan perbuatan yang baik. Kemudian diimplementasi nilai-nilai pendidikan, syukur nikmat dapat ditanamkan dengan merenungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak bisa digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Terima kasih. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan tentang surat Yasin ayat ke-77 dan 83 dan surat Waqiah ayat 57 sampai 74. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Inilah presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.